Haritnya. Tapi kalau memang main poking damage, ya Harit dia punya 2 skill damage yang aktif gitu kan, Synchro Vision, Chrono Dash. Kalau Moskov dia cuma punya Abyss Walker namanya attack speed, ya pasti dari comparison-nya juga nggak bagus. Belum lagi kalau dihitung nih spell apa yang dipakai sama Harit nanti. Seandainya kalau ya kita tahu lah Moskov biasanya inspire gitu kan, karena dia udah punya blink sendiri. Dan kalau dia inspire, Haritnya bisa pakai spell-spell yang seperti flicker mungkin menghindari atau buying time ketika inspire lagi dipakai, itu juga bahaya. Dan ingat ya, most notable player tadi kita lihat, Ziri hero-nya Benedetta Joy. Dan kalau kita lihat dari King Brian, hero-nya Lapu dan Yuzong. Jadi mereka ada tukeran nih ya. Kita lihat King Brian-nya dengan Benedetta, Ziri dengan Lapu. Karena Damon juga yang akan menggunakan Joy-nya di jungle. Joy jungle berarti ya. Rotasinya bakal nggak bisa terlalu cepat sih. Walaupun movement speed-nya Joy tinggi ya kita tahu. Tapi kalau untuk power clear dari jungle-nya harusnya Benedetta akan lebih cepat. Oke, mari kita lihat di sini. Kita masuk ke Land of Dawn untuk match kita yang kedua pada hari ketiga minggu pertama MDL Indonesia Season 7. Ray tentunya dengan Karina ini menggunakan emblem Demon Slayer akan memiliki keunggulan ketika kita ngomong tentang clearing. Dan di sini kalau kita lihat Walker, gimana Lunox menang lawan Valentina di laning itu dengan sustainability dia sebenarnya ya. Dia kalau misalnya trading begini tentunya bakal menang dengan minion wave yang lebih besar. Dan kalau Kribo sekarang udah berhasil mendapatkan level advantage-nya. Dia bisa melakukan trade yang lebih baik lagi dengan Fredo yang rotasi. Ini mid control bakal penting banget dan dari kedua tim prio-nya udah ada banget sih. Ya. Dibantuin sama Kaja, Lunox lebih unggul ya karena ada heal-nya, Starlight Pulse yang bisa ngebalikin darahnya. Tapi kalau kita lihat di top lane, Watt berhasil menumpuk nih 2 gold dari katapultnya. Ini bahaya nih nantinya. Kalau misalkan nggak di-clear buru-buru sama Gilang ya, ini bisa ditahan nanti di depan. Damage-nya udah dikeluarkan oleh seorang Ray di sini di mana Lord Mei terpaksa untuk mundur, masih memiliki flickernya. Watt maju ke depan, coba untuk mendapatkan pin down-nya. Tapi tanpa flicker, Lord Mei masih bisa kabur. Ya. Kalau Watt Inspire tadi baru flicker kayaknya dari Lord Mei. Karena dia nggak bisa nahan damage. Dan ini dia. Kalau kita lihat tradingan damage di bagian top lane, Inspire dipencet, dia akan unggul. Selama masih ada Inspire, Gilang nggak bisa berbuat banyak. Benar, ini yang tadi kita bahas juga ya. Mungkin kalau trading yang pendek, di mana Gilang bisa mendapatkan shield dari pasifnya, mendapatkan possibility juga bakal menang. Tapi kalau Watt berhasil mendapatkan Inspire, maju ke depan, wah udah. Kalau all in sebelum level 4, tentunya kayaknya masih Watt sih yang unggul ya. Ya, nanti kalau selama satu nggak kena dari Spear of Misery-nya dan jangan sampai nahan damage dari Inspire. Primus Fighter sudah digunakan oleh Ziri, stun-nya kena tapi masih bisa di-dodge di sini, di mana sekarang ada Retribution Battle di mana Daemon yang berhasil mendapatkannya dengan Divine Judgment yang sangat baik dari DNS. Fredo sekarang sangat sekarat, bakalan sudah tumbangkan, no, masih ada Regeneration dan body block juga yang sangat baik dari Ziri. 1-0 tapi balik lagi DNS juga berhasil mendapatkan turtle pertama. Ya, lumayan lah dengan kontes yang tadi dilakukan. Dan mau nggak mau harus tumbang nih dari Ray-nya. Dan dari segi emblem bisa kita lihat Demon Slayer untuk Ray-nya. Attack speed yang diamankan dan damage to monster tentunya. Ini mempercepat banget nih jungle yang pattern jungle yang dimiliki sama Ray. Sementara kalau di compare sama jungle dari DNS Demon ya dia pakai Mystery Shop dan cooldown reduction full. Yang membuat Rhythm of Joy ini cooldownnya lama loh. Dengan full cooldown reduction, dia bisa nge-spam Rhythm of Joy-nya ya walaupun ada sedikit-sedikit miss nggak masalah karena bakal recover lagi. Oke, GPX ini yang mereka harus hati-hati sih, yang mereka harus bener-bener tahu ya di fight berikutnya itu di mana Divine Judgment-nya dari seorang Lord Mei ini menjadi halangan besar banget apalagi ketika ada kontes di Natural Objective yang tadi terjadi. Ray tertangkap dan udah jadi 100% tergantung Daemon dia retry atau enggak. Iya. Ini bakal dive gak sih ke arah Watt dan udah kebuka visionnya. Spear of Destruction yang bagus banget untuk nge-detect tadi lawannya di mana. Yes, pembacaan yang bagus banget. Sekarang kita lihat trapping GPX. Balik. Kedua timnya ini memang lagi mencoba untuk trapping, balik lagi. Belum ada netral objective jadi dari kedua tim masih mencari sedikit engage. Lord Mei tidak berhasil melakukan Divine Judgment-nya. Udah ada Brilliance yang digunakan Fredo juga dengan Wild Charge-nya. Lord Mei tertangkap dan Gilang dengan Zaman Force bersama juga dengan Purify-nya. Berhasil memutarbalikkan situasi di mana Daemon berhasil maju ke arah depan. Mendapatkan Kribo di arah belakang. Ray pun terpaksa untuk mundur dan DNS Hammer Sonic lagi dan lagi mendapatkan pertukaran yang lebih baik. Dengan timing yang sangat-sangat baik dengan turtle yang langsung saja spawn di menit keempat. Ya dan
Ziri pun nggak bisa ngejar mobilitas dari King nggak Brian. Dia akan tetap datang duluan, bahkan kali ini Turtle-nya coba untuk di-fight, namun Damon yang bisa mendapatkan dengan Retribution cukup free memang, walaupun agak sedikit diganggu. Fredo Kitty bagian top lane. Fredo terpaksa untuk menggunakan flickernya. Zaman Force dari Gilang ini yang sempat kita bahas juga. Harithnya ketika udah mendapatkan Zaman Force ini merupakan power spike yang udah bagus banget, kuat banget. Karena all in pun Watt kayaknya nggak bisa menang sih. Iya. Udah absorb shieldnya kegedean gitu kan. Belum lagi ini Kaja dari Lord Mei selalu ada di bagian top lane. Dari segi item bisa kita lihat Claw of Destiny udah jadi nih untuk Beribu sebagai starting itemnya. Tapi dari Lunoxi juga udah jadi, Walker nih udah punya juga. Sementara Harith dengan sepatu cooldownnya ditambah dengan adanya Calamity Reaper, otomatis cooldown dari Chrono Dash-nya udah cukup banget untuk di-spam. Oke, masih ada chase yang dilakukan oleh Damon. Enggak sih, udah kayaknya. Iya, ini ada satu hal yang sebenarnya impresif banget dari GPX ya. Dua turtle karena DNS, tapi Ray masih bisa sama levelnya. Farming dia berarti efisien banget sih. Dari pathing muter-muter kemana, pilih camp mana untuk di-clear duluan. Tapi Lord Mei bakal menjadi target di sini di mana GPX sudah rotasi 4 orang ke atas. Lord Mei bakal langsung ditokak begitu saja dengan wild charge. Gilang menggunakan Zaman Force-nya, tapi Kribo mendapatkan Divine Judgment yang sangat baik. Membawa Gilang balik. Lord Mei mendapatkan Divine Judgment balik juga karena Ray. Tapi Ray-nya masih terlalu tanky. Tidak ada follow up. Ada Spirit Destruction juga untuk melakukan slow ke arah Walker dan Lord Mei. Untuk pick off tersebut. Di arah bawah, kita lihat di river side-nya udah ada Damon yang berhasil mendapatkan damage yang lumayan besar. Tapi Kribo masih bisa kabur, balik lagi ke arah atas. Walker coba untuk clear wave-nya, Damon rotasi lagi. Watt bakal menjadi targetnya, damage-nya sangat-sangat besar. Watt bakal tertumbangkan oleh seorang Damon. Dan nggak bisa di backup juga kan, immune gitu kan. Fredo pun udah keluarin wild charge-nya buat inisiasi. Dan bertukar kan ini switch lane nampaknya. Harith dari Gilang diturunkan ke arah bottom lane dan Benedetta. King Brian naik ke arah top lane. Sementara mid-nya lagi sibuk untuk di-clear dulu. Dan ini jadi bahaya. Turtle ketiga udah mulai spawn. Bakal di-setup lagi oleh teman-teman dari DNS. Ini gue ada pertanyaan deh. Kalau Lord Mei sama Kribo menggunakan Divine Judgment pas berdua, itu siapa yang kena? Diamond. Sama-sama diem banget. Sama-sama diem ya? Sama-sama diem. Kribo belum berhasil mendapatkan Divine Judgment-nya ke arah Diamond yang masih bisa dash. Wah, 5. Lagi dan lagi, sekarang kontesnya ada. Divine Judgment sudah digunakan, Ray berhasil memenangkan Retribution Battle-nya. Ada Divine Judgment juga dari seorang Kribo karena Diamond. Dan sekarang udah ada King Brian menggunakan Final Blow. Petrify juga untuk mendapatkan pertukaran yang baik. Brilliance dari seorang Walker. Tapi Ziri flicker ke depan. Zaman Force juga sudah digunakan dari seorang Gilang untuk melakukan damage. Dan menumbangkan Ziri di arah tengah. Turtle bisa didapatkan memang oleh GPX, namun dengan tumbangnya 2 pemain dan ini lumayan banget untuk kompensasinya dari DNS. Sementara untuk landing di bagian top lane tadi sebagai landing yang jauh, diunggulin juga nih sama King Brian. Dia bisa potong dulu, dia bisa untuk nge-press dulu di bagian top lane-nya dan langsung join juga. Dan kalau kondisi sementara, Watt sebenarnya cukup free ya. Kita lihat dari attack speed yang cukup bahaya, namun Zaman Force dari Gilang. Pressure yang cukup dahsyat sebenarnya, tapi masih bisa selamat juga dengan Spear of Misery-nya. Fredo juga sekarang harus berhati-hati. Lord Mei belum ada Divine Judgment, jadi Fredo juga menggunakan timing yang sangat baik di sini untuk mendapatkan sedikit lebih banyak vision sebenarnya dari tim musuh. Iya, ini groknya tuh bisa dibocorin, bahkan bisa di all-in juga kalau emang mereka mau loh. Grok ini nggak terlalu kuat terhadap magical, jangan lupakan itu. Karena pasifnya dia kan bergunanya untuk crowd control dan physical defense. Benar. Tapi balik lagi ya, ingat DNS Hammer Sonic 3 magic damage dealer, jadi untuk itemization sedikit lebih gampang untuk GPX, dimana mereka bisa full ke arah Athena, mungkin juga Radiant untuk tanknya ya. Kalau mereka beneran mau full target ke arah magic damage yang dimiliki oleh DNS. Fredo lagi dan lagi coba untuk membuka mapnya, berhasil mendapatkan informasi di mana Diamond di tengah, coba untuk buying time, clear wave-nya juga. Dan belum ada inisiasi atau komitmen lebih lanjut dari kedua tim. Ini kalau dia mau bikin 3 magical defense pun nggak apa-apa tau. Benedetta ini bukan tipe yang bisa ngasih damage terus-terusan. Oke. Fredo coba untuk membuka, lagi dan lagi Divine Judgment sudah digunakan dengan Zaman Force-nya, tapi Gilang masih bisa menunggu kabur dari suppression-nya. Divine Judgment-nya akhirnya kena, tapi King Brian karena belakang bersama dengan Damon. Watt-nya masih bisa kiting lawan semuanya. King Brian masih mencoba untuk mendapatkan Watt, tapi Watt, oh my god, berhasil mengkiting DNS Hammer Sonic dengan sangat baik di arah bawah.
Wow, Watt ya dengan pengalamannya yang banyak banget namun belum selesai ternyata Kribo terjepit dengan Zaman Force dan Gilang yang mendapatkan killnya. Solo kill dimana memang udah nggak ada sword skill lagi yang dimiliki Kribo. Kembali lagi ke Watt dengan segudang pengalamannya. Dia siap untuk kiting bahkan Lord kali ini di setup oleh DPX. Siri dengan flicker stunnya berhasil mendapatkannya. Watt juga lagi dan lagi chasing. Dan begitu saja GPX berhasil mengimbangkan gold lead yang diamankan oleh DNS early game padahal. Ya ini kalau ya balik lagi dengan seandainya mau bikin defensive item, Athena Shield, Radiant Armor, dua item ini enak banget nih buat nahan. Bahkan kalau emang Wattnya maupun dia mau bisa respect langsung ke arah Athena Shield mungkin untuk defensifnya dan membuat dia bakal tanky banget. Dan entah kenapa ya Kribo ini dengan Defense Judgment Curian kayak lebih sering digunakan loh daripada Roadman yang punya aslinya. Jadi harus bermain dengan pick off lebih bagus lagi dari DNS sendiri dan tetap harus reset dengan Lord yang pertama. Kayaknya kalau menurut gue ya, pakainya tuh sama-sama aja tapi targetingnya. Dimana kalau dari seorang Lord May, tadi pakainya selalu ke Fredo, Ray, Buat makan depan ya, makan Yeah. depan. Meanwhile kalau kita lihat dari GPX dari tadi selalu Gilang, kalau enggak Damon yang tertangkap. Ya itu memang targetingnya sih, targetingnya bagus banget. Dan follow up-nya juga cukup dengan sudah adanya Valentine dari Kribo. Balik lagi, Ray menjadi targetnya dengan Divine Judgment-nya, tapi tidak, itu bukanlah backline yang melakukan damage-nya, di mana Watt masih bisa free hit. King Brian pun sudah menggunakan Petrify-nya. Dan Sayang banget. balik lagi, mereka bisa disengage. Dengan ini GPX tentunya memiliki keunggulan dengan minion yang masih buff dari Lord. Mereka berhasil mendapatkan tier 2 di arah atas. Mungkin Inner di bagian mid juga bakal coba diinisiasi, paling nggak dicicil lah ya. Dan sebenarnya targeting dari Lord May kembali untuk coba makan di bagian depannya. Ini Karina yang build-nya ke arah defense juga. Keras banget. Ditambah kalau memang mereka mau all in, ya mereka harus berani, Lunox-nya harus berani Darkening. Selama Lunox-nya belum berani Darkening, itu nggak bakal bisa dapetin sih menurut gua. Siapapun yang ditarik depannya. Susah sih ya, bener. Dan ini balik lagi Kribo. Udah mencuri Divine Judgment-nya, pas banget langsung King Brian tertangkap dengan Divine Judgment-nya. Dan orange buff-nya bakal langsung diberikan ke arah Watt. Spear of Destruction sudah berhasil untuk membuka map-nya, di mana Lord May bakal langsung kelihatan begitu saja. Dan purple buff dari DNS Hammer Sonic bakal diamankan oleh Ray. 50 detik untuk Lord yang enhanced kali ini. Dari gold bisa kita lihat GPX yang lebih unggul sekarang ya. Dimana early-nya, padahal early-nya susah banget tadi. Memang pick off-nya di awal tuh jalannya bagus banget dari DNS. Tapi ya, semakin berjalannya waktu, targetingnya dan timing masuknya itu jadi agak sedikit kacau nih. Entah ke bawah hype, entah apapun yang terjadi. Tapi ya mereka harus cepat move on. Mereka harus cepat reset ini. Apalagi jangan lupakan 4 source magical damage ya yang dimiliki sama DNS ini. Bakal bisa di counter jadinya dengan item-item yang bisa ditemplatein sama GPX. Sampai nanti kalau seandainya Moskov dari Watt juga bikin Athena Shield atau respect terhadap magicalnya. Udah susah banget dia dibunuh. Kalau sama Benedetta kayaknya dibaywanin, dilawan balik kayaknya. Nggak bakal kabur dia. Benar. Di sini kedua XP lane-nya coba untuk mendapatkan pressure di arah bawah. Primus Fighter sudah digunakan, tapi lihat rotasi dari GPX. Dan coba untuk mungkin menangkap ke arah King Brian, tapi di sini King Brian-nya yang tadi mungkin terlalu overextend. Kribo Ya, kelihatan. Dan DNS langsung ke arah Lord-nya menggunakan conceal. Sekarang udah ada rotasi juga, balik lagi dari GPX untuk menuju ke arah Lord, di mana Ziri ada di depan. Cooldown masih untuk Primus Fighter-nya. Mid lane bakal coba di-clear. Oh, flicker dan Divine Judgment ke arah Lord May. Gilang sekarang dengan Zaman Force-nya berhasil melakukan damage, mendapatkan shielding yang besar juga, tapi King Brian belum bisa melakukan follow up. Akhirnya dengan final blow, tapi tidak berhasil mengena kepada siapapun. Diamond ke arah belakang, coba untuk melakukan steal, tapi stun-nya dari Watt dan Retribution dari seorang Ray berhasil mengamankan Lord enhanced menit ke-13. Wah, cukup greedy sih ketika mereka conceal play langsung nge-DPS ke arah Lordnya. Itu udah kelihatan banget bakal susah. Dan mungkin bagus banget targeting dari Kribo. Yang tadi kita melihat dia makan King Brian, dia makan Diamond. Tiba-tiba dia makan Lord May, sang pemilik Divine Judgment-nya. Watt-nya free hit, Ziri-nya bisa nutup damage, dan Ray-nya bisa enak banget fokus terhadap objektif yaitu Lord barusan.
Lord Enhance berhasil didapetin untuk GPX, dan kalau dari segi item bisa kita lihat Athena Shield untuk Grok pastinya, dan Radiant Armor juga nih. Masih ada respect juga Dreadnought Armor untuk Benedetta, sementara kalau untuk lapu-lapu juga dia udah jadi 2 item yang ya itu kita bilang tadi, Athena Shield dan Radiant Armor. Ini udah enak banget. Fredo-nya juga ya kan, Ziri juga sebenarnya, dan tambah lagi kalau kita lihat Moskov tadi dia ke Rose Gold. Jadi balik lagi juga Magic Defense. Ray-nya juga. Ray-nya juga udah ada, dan ini merupakan salah satu halangan yang besar sekali untuk DNS Hammer Sonic dengan Enhanced Lord yang berhasil menuju ke arah bawah tanpa ada lawan. Beastar pertama akan hancur di arah bawah. GPX mencoba untuk menembakkan lebih di sini di mana Fredo mencoba untuk menggunakan Power Major untuk poking sedikit ke arah King Brian, tapi balik lagi disiplin menunggu wave-nya, tidak mau mencoba untuk mendapatkan lebih banyak atau terlalu banyak overextend. Wow, tapi tadi kayak Lordnya cuma jalan 1 wave doang, agak sedikit sayang sebetulnya. Tapi ya it's okay, masih tetap dapetin 1 base turret, dan udah mulai masuk kalian minion di arah mid lane. Bakal tetap dipaksa atau enggak? Dengan adanya Lunox kayaknya masih agak terlalu susah ya untuk maju di sini. Udah ada conceal dari kedua tim. Dan mid lane base start bakal langsung ditarget. Wall charge langsung digunakan ke depannya. Lord May tidak bisa mendapatkan Divine Judgment. Raider tengah ada Divine Judgment dari seorang Kribo. Mendapatkan King Brian yang tidak bisa menggunakan Ivern Eye-nya sesuai timing di sana. GPX berhasil mendapatkan 2-0 dan damage dealernya dari DNS. Tiga-tiganya masih hidup. Cuman frontliner yang tertumbangkan. Mari kita lihat Siege lagi. Wow, turretnya bakal coba untuk di-press dan gak bisa ngapa-ngapain, langsung tumbang. Terlalu sakit nampaknya, damage dari Watt terpantek lagi. Spear of Misori yang connect, masih bisa di-defense nampaknya karena minion yang bisa di-clear dan harus sedikit sabar lagi nampaknya. Dari GPX tidak boleh terburu-buru. Yap, oh Divine Judgment lagi dari Krivo. Langsung dicuri begitu saja. Wow, charge karena 2 orang juga. Walker terpaksa mundur dan Watt berhasil mendapatkan kill-nya. Bahkan orang di belakang Gilang sudah tertumbangkan juga.